Kakimu sering sakit-sakit atau sering bunyi-bunyi kretek-kretek bisa jadi tanda-tanda osteoartritis. Hati-hati. Terus katanya glukosamin bisa menyembuhkan. Emang bener? Simak sampai akhir ya. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini kita bahas seputar glukosamin yang katanya bisa mengobati radang sendi, nyeri sendi, atau bahkan osteoartritis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Terutama ini buat kalian yang sudah mengalami usia 40 tahun ke atas ya, itu seringkali mengalami yang namanya sendi sakit-sakit, kemudian sering sakit lutut. Kemudian kalau kita jalan atau melakukan aktivitas itu sering bunyi kretek-kretek. Nah, hati-hati karena bisa jadi kalian itu mengalami osteoartritis. Nah, osteoartritis itu adalah suatu kondisi yang mana mempengaruhi sendi. Sendinya kenapa? Sendinya ini mengalami pembengkakan, kemudian mengalami peradangan, kemudian menyebabkan nyeri, sehingga untuk bergerak itu akhirnya jadi lebih terbatas. Biasanya itu terjadi pada sendi yang menanggung beban tubuh seperti apa? Lutut ya, kemudian pinggul, kemudian tangan, punggung bawah. Nah, biasanya kalau orang-orang yang sering mengangkat beban berat ya, pekerjaannya setiap hari, memang aktivitasnya seperti itu akan lebih cepat terkena radang sendi atau nyeri sendi. Penyebabnya sendiri apa? Saya akan bahas sedikit ya mengenai osteoartritis. Itu terjadi karena lapisan kartilago yang mana di bagian ujung dalam sendi itu mengalami kerusakan atau aus. Nah, kartilago itu apa sih, Cek? Kartilago itu ya, itu di dalam sendi, suatu senyawa di dalam sendi yang fungsinya untuk menyerap guncangan. Jadi dia yang melindungi ini supaya sendinya ini bisa bergerak dengan lancar. Nah, kalau kartilagonya ini rusak, ya itulah akhirnya terjadilah osteoartritis yang mana sendinya ini akhirnya rusak, tulangnya ini saling bergesekan dan menyebabkan sakit atau peradangan. Nah, penyebabnya dari mana saja? Bisa dari usia ya, terutama untuk orang-orang yang sudah lanjut usia atau mulai 40 tahun ke atas begitu ya, atau karena aktivitas yang berat. Kemudian yang kedua bisa karena cedera sendi. Jadi kalau sudah pernah mengalami patah tulang atau cedera ligamen itu akan lebih beresiko terkena osteoartritis. Kemudian penyakit lain ini penyakit bawaan ya, seperti obesitas, kemudian diabetes, kemudian kelainan metabolisme itu juga lebih mempercepat kerusakan sendi. Yang keempat, keturunan atau genetik. Jadi kalau sudah ada turun-temurun seperti itu ya, mungkin bisa jadi beresiko. Dan aktivitas berlebihan ini ya tadi, misalkan pekerjaan melibatkan tekanan berulang pada sendi, misalkan harus ngangkat jamu ya, tukang jamu ngangkat beban berat setiap hari seperti itu. Kemudian ini yang harus diperhatikan, kelebihan berat badan. Jadi buat orang-orang yang mengalami obesitas atau kamu yang mengalami kelebihan berat badan, sebaiknya segera bertobat karena akan memberikan beban tambahan pada sendimu ya, terutama lutut dan pinggul. Jadi kasihan nanti lutut dan pinggulnya belum tua sudah kalah duluan. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya yang paling sering terjadi yaitu nyeri sendi, dan terutama pada saat setelah aktivitas. Kemudian kaku, mau gerak itu kayak kesulitan ya, itu biasanya terjadi pada pagi hari atau setelah lama tidak bergerak. Kemudian terjadi pembengkakan, jadi di sekitar sendi ya, daerah lutut bisa dilihat pembengkakannya, kalau udah parah itu bengkaknya sampai luar, jadi kelihatan sampai menonjol, bahkan sampai membentuk benjolan ya. Kemudian yang terakhir yaitu kehilangan fleksibilitas. Jadi untuk kesulitan sudah bergerak, untuk mau ngangkat aja susah, sakit, segala macam sakit. Terus obatnya apa? Nah, katanya glukosamin bisa mengobati, benar atau enggak? Kita tahu sendiri bahwa glukosamin sekarang banyak dijual di luar dalam bentuk suplemen ya. Sebenarnya glukosamin itu apa? Glukosamin itu suplemen memang yang digunakan untuk mendukung kesehatan sendi. Ya, memang biasanya digunakan untuk orang-orang yang menderita osteoartritis. Tapi sebenarnya glukosamin sendiri itu ada di dalam tubuh. Jadi kita temukan di dalam tubuh. Cuman kalau pada orang-orang yang osteoartritis itu sudah berkurang. Jadi kondisinya harus ditambahi
dari luar, terutama dalam tulang rawan sendi. Jadi di daerah tulang rawan yang dekat dengan sendi itu ada glukosaminnya. Nah, tubuh itu memproduksi glukosamin gunanya buat apa? Gunanya untuk memelihara tulang rawan ini tadi, supaya melindungi sendi dari gesekan yang berlebihan. Kenapa sih glukosamin ini bisa baik buat kondisi osteoartritis atau untuk radang sendi atau nyeri sendi? Karena glukosamin ini bisa meningkatkan kesehatan tulang rawan ya. Biasanya glukosamin yang banyak digunakan itu adalah glukosamin dalam bentuk sulfat ya, glukosamin sulfat yang diteliti memiliki efektivitas terhadap tulang rawan yang rusak itu adalah glukosamin sulfat. Kemudian yang kedua, bisa mengurangi peradangan atau nyeri ya. Ini sudah ada penelitiannya ya, bahwa glukosamin itu bisa memiliki sifat antiinflamasi dan bisa mengurangi radang pada sendi. Jadi sudah dilakukan penelitian bahwa dia bisa mengurangi nyeri serta radang secara signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu bisa meningkatkan fungsi sendi. Jadi glukosamin sendiri karena memang tadi tujuannya untuk melindungi tulang rawan, jadi dia juga bisa meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas sendi. Kenapa? Karena kalau ada yang melindungi sendinya, otomatis kita bergeraknya juga lebih mudah seperti itu ya. Jadi lebih fleksibilitasnya lebih naik. Kemudian yang keempat yaitu mendukung produksi proteoglikan. Proteoglikan itu apa? Proteoglikan itu adalah zat yang membantu menjaga elastisitas dan memiliki kemampuan untuk menyerap guncangan dari tulang rawan. Jadi dia mirip-mirip seperti glukosamin ya. Dia suatu protein yang mana dia ini bisa untuk melindungi tulang rawan kita dari goncangan pada saat kita beraktivitasnya. Glukosamin ini tadi bisa meningkatkan produksi dari proteoglikan ini tadi. Jadi saling membantu ya. Untuk glukosamin yang kita harus beli di pasaran itu seperti apa sih? Karena jenis glukosamin ini saat ini banyak sekali. Kalau kita mau cari di supermarket ya, supermarket yang besar itu glukosamin suplemennya memang banyak. Tapi kita harus lihat kandungannya. Jadi periksa labelnya. Karena tadi sudah saya sebutkan glukosamin itu yang paling banyak dilakukan penelitian dan sudah efektif untuk mengurangi gejala osteoartritis, radang sendi, nyeri sendi, memperbaiki tulang rawan, melindungi tulang rawan, itu adalah glukosamin sulfat. Jenisnya itu ada yang pertama glukosamin sulfat ya, ini yang sering banyak digunakan dan sudah banyak diteliti. Memang dia berfungsi untuk mengurangi nyeri sendi. Tapi ada juga glukosamin dalam bentuk glukosamin hidroklorid. Ini yang glukosamin lebih sederhana. Jadi kalau di label perhatikan ya, kalau glukosamin hidroklorid itu bukan berarti dia tidak bisa untuk menyembuhkan. Hanya saja penelitiannya kurang banyak mengenai glukosamin hidroklorid ini. Masih lebih banyak glukosamin sulfat. Jadi masih sangat terbatas apakah glukosamin hidroklorid ini memang bisa terbukti untuk menyembuhkan radang sendi. Kemudian yang ketiga ini yang sering kita temui banyak di pasaran juga, yaitu glukosamin dengan kondroitin ya. Kenapa kok dikombinasi dengan kondroitin? Sebenarnya kondroitin ini adalah zat alami yang kita juga bisa temukan di tulang rawan. Nah, kondroitin ini fungsinya sendiri buat menarik air dari jaringan tulang rawan tadi supaya bisa memberikan elastisitas dan bisa melumasi sendi ini tadi. Jadi biasanya dia dikombinasi dengan kondroitin supaya lebih maksimal gitu ya kerjanya. Kombinasi ini dirancang buat mendukung kesehatan sendi lebih optimal ya. Memang digunakan supaya saling mendukung aja. Untuk penggunaan dosisnya gimana? Biasanya digunakan kalau yang glukosamin dengan kondroitin itu sekitar 1500 glukosaminnya, 1500 mg maksudnya ya, glukosamin, dan 1200 mg kondroitin per hari ya. Biasanya dibagi dosis menjadi 3 kali sehari. Tapi kalau yang glukosamin tunggal, yang glukosamin sulfat tadi, kamu bisa konsumsinya setiap hari itu sebanyak 3 kali sehari. Dengan dosis itu biasanya 500 mg sampai 1000 mg. Biasanya untuk dosis per harinya sih 1500. Jadi kalau misalkan 1500 kita bagi menjadi 3 kali, itu per 1 kali minumnya adalah 500 mg. Itu untuk dosis yang umum kita gunakan. Ada beberapa ketentuan di mana glukosamin ini tidak boleh diminum ya. Maksudnya adalah kontraindikasi. Ada orang-orang tertentu yang kontraindikasi dengan glukosamin. Siapa aja? Yang pertama yaitu orang yang alergi terhadap kerang. Ya, kenapa seperti itu? Karena glukosamin ini biasanya diproduksi dari cangkang kerang.
Jadi hati-hati buat orang-orang yang memiliki alergi terhadap seafood ya, terutama terhadap kerang ya. Jadi kalau yang termasuk terhadap udang, kepiting, lobster ya, hasil laut, itu juga hati-hati kalau mau konsumsi glukosamin, karena memang glukosamin ini untuk orang-orang yang alergi terhadap seafood itu tidak diperbolehkan. Takutnya apa? Kalau nanti kamu minum padahal kamu alergi seafood, nanti malah sesak nafas. Yang disalahkan glukosaminnya, padahal glukosamin tidak menyebabkan sesak, tapi karena alergi terhadap kerangnya itu yang menyebabkan sesak. Jadi lagi-lagi periksa label produknya. Jadi kadang tertera kok di label produknya itu glukosaminnya terbuat dari apa. Kemudian perhatian khusus untuk orang-orang dengan masalah ginjal dan liver ya, karena beberapa penelitian, memang meskipun jarang ya, tapi beberapa penelitian itu menyatakan kalau glukosamin ini malah dapat memperburuk fungsi ginjal dan hati. Jadi lebih diperhatikan aja, kalau mau konsumsi ya sebaiknya lebih baik konsultasi dulu ke dokter. Kemudian hati-hati juga pada penggunaan yang bersamaan dengan obat pengencer darah atau antikoagulan ya. Biasanya glukosamin ini memiliki sedikit ya efek antikoagulan yang ringan, kita bilang ringan, tidak terlalu berat tapi bisa untuk memperlambat pembekuan darah. Jadi hati-hati kalau misalkan minumnya bersamaan dengan warfarin, aspirin, nanti takutnya malah meningkatkan resiko pendarahan. Dan pada orang-orang yang diabetes juga, karena glukosamin ini bisa mempengaruhi kadar gula darah. Dan itu sudah dilakukan dengan penelitian ya. Kalau glukosamin ini bisa meningkatkan resistensi insulin pada orang dengan diabetes tipe 2. Jadi hati-hati kalau pada orang diabetes yang mau konsumsi glukosamin. Kemudian yang terakhir pada penyakit jantung. Nah, jadi orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung dan mengkonsumsi obat-obat jantung, hati-hati karena glukosamin ini bisa berinteraksi dengan obat-obat jantung dan obat-obat kolesterol. Bagi kalian yang mungkin mengalami osteoartritis atau nyeri sendi, itu selain konsumsi glukosamin, ada baiknya tetap diimbangi dengan pola hidup yang baik. Jadi seperti olahraga dan aktivitas fisik yang teratur, kemudian sering latihan fleksibilitas ya, mungkin bisa olahraga yoga atau pilates, kemudian latihan kekuatan, jadi seperti angkat beban yang ringan-ringan aja. Kemudian bisa juga dengan menjaga berat badan ideal. Nah, ini penting sekali karena bisa mengurangi beban dari lutut dan pinggul kita. Kemudian kalau memang sudah parah sekali, tidak bisa dibendung sakitnya, kita bisa bantu dengan manajemen nyeri, yaitu dengan obat anti nyeri. Cuman lagi-lagi obat anti nyeri ini hanya bersifat sementara, yang mana dia itu bisa hanya mengurangi nyeri sesaat saja. Tapi kalau misalkan tidak diobati masalahnya, ya udah sama aja. Ya kalau glukosamin lebih ke arah suplemennya. Kemudian konsumsilah makanan yang membantu menyehatkan sendi. Seperti apa? Yang kaya akan antioksidan, buah beri, kemudian sayuran hijau, kacang-kacangan, kemudian asam lemak omega 3 ya, biasanya pada ikan seperti makarel, salmon, sarden seperti itu. Itu juga bisa untuk membantu mengurangi peradangan. Terus kalsium, vitamin D itu juga kita butuh sekali agar menjaga kesehatan tulang, karena memang tulang kita butuh sekali tambahan kalsium dan vitamin D. Bisa dibantu dengan terapi fisik juga. Biasanya kalau yang udah kesulitan dalam bergerak ini harus sampai fisioterapi. Jadi dibantu untuk supaya tidak kaku, jadi bisa lebih fleksibel. Kemudian bisa juga kalau yang udah sampai masuk rumah sakit itu biasanya akan disuntik kortikosteroid atau asam hyaluronat yang gunanya buat melumasi sendi. Tapi ini hanya untuk orang-orang yang udah sampai masuk rumah sakit ya. Kalau kita yang masih sehat-sehat dan masih kondisi yang oke ya, lebih baik konsumsi suplemen aja. Kemudian bisa juga kalau kondisi yang udah parah, maka bisa dibantu dengan alat bantu ya. Alat bantu ini sebenarnya tujuannya adalah meringankan tubuh kita supaya tidak memperparah sendinya itu sendiri, jadi tidak memberikan beban yang berlebihan. Dan bisa dengan menggunakan perawatan alternatif seperti akupuntur, atau kalau mau konsumsi herbal bisa dengan kunyit atau jahe, karena itu bisa memberikan sifat antiinflamasi, jadi bisa membantu untuk mengurangi peradangan perlahan-lahan. Dan yang terakhir, kalau memang tidak bisa dilakukan apa-apa dan sendinya udah rusak total, ya udah berarti harus dilakukan pembedahan dan itu harus ke dokter. Sekali lagi, kalau misalkan mau konsumsi glukosamin, laki-laki kalau punya riwayat kondisi tertentu harus kembali lagi dikonsultasikan ke dokter supaya tidak sampai terjadi interaksi yang merugikan tubuh kita sendiri. Oke, sekian video dari CC Apoteker kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya.
Sebenarnya glukosamin itu apa? Glukosamin itu suplemen memang yang digunakan untuk mendukung kesehatan sendi. Ya, memang biasanya digunakan untuk orang-orang yang menderita osteoartritis. Tapi sebenarnya glukosamin sendiri itu ada di dalam tubuh. Jadi kita temukan di dalam tubuh. Cuman kalau pada orang-orang yang osteoartritis itu sudah berkurang. Jadi kondisinya harus ditambahi dari luar, terutama dalam tulang rawan sendi. Jadi di daerah tulang rawan yang dekat dengan sendi itu ada glukosaminnya. Nah, tubuh itu memproduksi glukosamin gunanya buat apa? Gunanya untuk memelihara tulang rawan ini tadi, supaya melindungi sendi dari gesekan yang berlebihan. Kenapa sih glukosamin ini bisa baik buat kondisi osteoartritis atau untuk radang sendi atau nyeri sendi? Karena glukosamin ini bisa meningkatkan kesehatan tulang rawan, ya.